Belajar tentang logika matematika yuk. Mulai dari pengertian kalimat terbuka, pernyataan dan negasi, serta pernyataan majemuk. Oke, langsung saja. Teman-teman, apa yang kamu bayangkan ketika mendengar tentang logika matematika? Kalau kamu murid laki-laki, mungkin akan bingung dan bertanya, kok matematika pakai logika segala? Sementara sebagian perempuan akan berpikir, logika itu mah urusan laki-laki. Perempuan tuh pakainya perasaan. Di dalam ilmu matematika, kamu juga dapat mempelajari logika. Buat apa? Tentu aja, buat mengasah otak kita dalam penarikan kesimpulan-kesimpulan. Jadi, kedepannya kita tidak asal menduga sesuatu. Tidak ada lagi deh, kalimat, kamu bilangnya mau jemput jam 10. Kok telat? Pasti jalan sama mantan ya? Hayo, dari gambar di berikut. Indonesia merdeka sejak tahun 1945. Wah, pernyataan yang bagus sekali. 30x tambah 4 sama dengan 16 loh. Masa? Harus dibuktikan kebenarannya nih. Dalam matematika namanya kalimat terbuka nih. Aku tak bisa hidup tanpamu. Oh, jelas kalimat terbuka ini mah. Tahu nggak bedanya pernyataan dan kalimat terbuka? Pernyataan adalah kalimat yang bisa benar atau bisa salah. Sementara kalimat terbuka adalah jenis kalimat yang belum diketahui kebenarannya. Sehingga, untuk menentukan benar atau salahnya, kita perlu pengamatan lebih lanjut. Kalau kamu masih bingung seperti apa itu contoh pernyataan, berikut adalah salah satu contohnya. Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Indonesia, pernyataan benar. Bika Ambon berasal dari Ambon, pernyataan salah. Di sisi lain, contoh dari kalimat terbuka adalah sebagai berikut. 12x ditambah 6 sama dengan 91, pernyataan ini dinamakan kalimat terbuka karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Apakah benar 12x jika dijumlahkan dengan 6 akan menghasilkan 91? Maaf ya, aku semalam ketiduran. Hehehe. Pernyataan ini dinamakan kalimat terbuka karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Apakah benar dia semalam nggak bales chat karena ketiduran? Atau emang males aja chat sama kamu? Nah, setelah mengetahui apa itu pernyataan dan kalimat terbuka, sekarang kita lanjut pembahasan mengenai ingkaran atau disebut juga dengan negasi atau penyangkalan. Ingkaran atau negasi yaitu, dari sebuah pernyataan, kita dapat membuat pernyataan baru berupa ingkaran atau negasi, yakni penyangkalan atas pernyataan tadi. Untuk lebih memahami hal ini, perhatikan tabel kebenaran ingkaran berikut. Artinya, jika suatu pertanyaan P benar, maka ingkaran Q akan bernilai salah. Begitu pula sebaliknya. Nah, negasi ini dilambangkan dengan lambang garis seperti yang bisa kalian lihat di atas di dalam tanda kurung. Contoh negasi dalam matematika yaitu seperti berikut. Besi memuai jika dipanaskan, pernyataannya bernilai benar. Maka negasinya ialah besi tidak memuai jika dipanaskan, pernyataannya bernilai salah. Sudah mengerti tentang ingkaran atau negasi, kan? Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pernyataan majemuk. Apa itu pernyataan majemuk? Pernyataan majemuk adalah gabungan dari beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata penghubung. Dalam ilmu matematika, terdapat 4 macam pernyataan majemuk, yaitu konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung, dan. Sehingga, notasi PQ, dibaca P dan Q. Berikut adalah tabel nilai kebenaran konjungsi. Dari tabel, kita dapat melihat bahwa konjungsi hanya akan benar jika kedua pernyataan P dan Q benar. Contoh, pernyataan P, 3 adalah bilangan prima pernyataan bernilai benar. Pernyataan Q, 3 adalah bilangan ganjil pernyataan bernilai bena 1R. Maka konjungsi P dan Q, 3 adalah bilangan prima dan ganjil pernyataan bernilai benar. Sampai sini, mulai pahamkan tentang materi logika matematika yang satu ini. Selanjutnya disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung, atau. Sehingga notasi PQ, dibaca P atau Q. Berikut adalah tabel nilai kebenaran disjungsi. Jika kita lihat pada tabel kebenaran, disjungsi hanya salah jika kedua pernyataan P dan Q salah. Contoh, pernyataan P, paus adalah mamalia pernyataan bernilai benar. Pernyataan Q, paus adalah herbivora, pernyataan bernilai salah. Maka disjungsi dari pernyataan PQ, paus adalah mamalia atau herbivora, pernyataan bernilai benar.
Selanjutnya implikasi. Implikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung, jika, maka, sehingga notasi dari PQ dibaca, jika P, maka Q. Adapun tabel nilai kebenaran dari implikasi yaitu sebagai berikut. Dari tabel terlihat bahwa implikasi hanya bernilai salah jika anteseden P benar, dan konsekuen Q salah. Contoh. Pernyataan P, Andi belajar dengan melihat video pembelajaran Pak Sukma, pernyataan bernilai benar. Pernyataan Q, Andi dapat belajar di mana saja, pernyataan bernilai benar. Maka implikasi PQ, jika Andi belajar dengan melihat video pembelajaran Pak Sukma, maka Andi dapat belajar dari mana saja, pernyataan bernilai benar. Yang terakhir biimplikasi. Biimplikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung, jika dan hanya jika. Sehingga, notasi dari PQ akan dibaca P jika dan hanya jika Q. Adapun tabel nilai kebenaran dari biimplikasi yaitu sebagai berikut. Dari tabel kebenaran tersebut, dapat kita amati bahwa biimplikasi akan bernilai benar jika sebab dan akibatnya pernyataan P dan Q bernilai sama. Baik itu sama-sama benar, atau sama-sama salah. Contoh, pernyataan P, 30 kali 2 sama dengan 60 pernyataan bernilai benar. Pernyataan Q, 60 adalah bilangan ganjil pernyataan bernilai salah. Maka biimplikasi PQ, 30 kali 2 sama dengan 60 jika dan hanya jika 60 adalah bilangan ganjil pernyataan bernilai salah. Nah, itu tadi penjelasan tentang logika matematika, baik dalam penggunaan pernyataan dan kalimat terbuka, ingkaran, serta 4 macam kalimat majemuk, yaitu, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Sekian penjelasan kali ini, terima kasih, sampai jumpa di video lainnya.